sama si cantik Jengkol di Unik Enak. Tadi Jengkol udah kasih resep yang sehat banget buat sahabat. Sekarang Jengkol bakal kasih lihat deretan dumpling yang unik banget. Seunik apa sih? Daripada nunggu lama kayak jodoh yang gak dateng-dateng, yuk langsung aja kita simak deretan dumpling unik berikut ini. Dumpling pancake. Dumpling ini adalah perpaduan antara pancake dan dumpling loh sahabat. Bingung kan? Ya udah, daripada bingung, nih Jengkol kasih tahu resepnya ya. Pertama, potong daging dan haluskan. Kemudian, bersihkan udang. Berikutnya, siapkan daging yang telah dihaluskan, tambahkan kucai, bawang putih, daun bawang, parutan jahe, saus tiram, garam, merica, dan gula merah, lalu aduk hingga rata. Siapkan adonan dumpling. Masukkan daging yang telah dibumbui dan udang, lalu tutup seperti ini. Terus goreng deh. Tuangkan campuran air dan tepung, lalu diamkan hingga matang. Kalau sudah, tinggal dibalik dan potong deh. Sahabat juga bisa loh sajikan dengan topping favorit sahabat. Zat! Dumplingnya crispy gitu deh. 7. Dumpling burger. Ada lagi nih perpaduan yang unik, yaitu dumpling dan burger. Unik banget kan? Jengkol kasih tahu resepnya nih. Siapkan daging, masukkan potongan bawang bombay, acar dill, merica hitam, merica putih, gula, kecap, mustard, lalu aduk hingga rata. Tambahkan keju, lalu aduk lagi deh. Siapkan tepung, tambahkan garam, lalu aduk sebentar. Tambahkan campuran air dengan ragi, aduk dengan sumpit, lalu diamkan hingga mengembang. Uleni adonan hingga kalis dan diamkan kembali selama 10 menit. Bentuk seperti donat, potong menjadi 2 dan potong lagi menjadi beberapa bagian. Ambil satu adonan, lalu pipihkan. Isi dengan daging dan tutup adonan seperti ini dan digoreng deh. Jika sudah matang, tambahkan air dan masak sebentar ya. Terakhir, taburkan wijen di atasnya. Jadi deh dumpling burgernya, yummy! Gimana? Gampang kan bikinnya? Jengkol mah orangnya gak rempong, cin! 6. Dumpling nasi. Dumpling yang ini unik banget sahabat, karena dibalut dengan nasi. Cara bikinnya, siapkan beras, tuang dengan air dan diamkan selama 20 menit. Bikin 2 macam ya sahabat. Yang satunya ditambah dengan pewarna makanan berwarna merah. Siapkan daging ayam yang dihaluskan, tambahkan jahe, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, cabai, kecap, air perasan lemon, merica, bunga jagung, dan garam, lalu aduk sebentar. Tambahkan daun ketumbar, lalu aduk dan dinginkan selama 10 menit. Bentuk adonan menjadi bola dan dinginkan selama 10 menit ya sahabat. Balutkan bola ayam dengan beras. Ada 2 warna ya sahabat, putih dan merah. Kemudian dinginkan lagi selama 10 menit. Nah, untuk sausnya, siapkan kecap, cuka, minyak cabai, garam, gula, daun bawang, air, dan bubuk cabai, lalu sisihkan. Kukus dumpling dalam rice cooker selama 15 hingga 18 menit. Sahabat juga bisa menambahkan pewarna di atasnya loh. Dan jadi deh dumpling berasnya. Enak banget nih kalau dimakan pas masih anget. Delicious. Duilah, Jengkol jadi lapar deh. 5. Dumpling pizza. Bukan sembarang pizza, tapi ini adalah pizza yang adonannya dari dumpling. Unik banget kan? Cara masaknya, potong alpukat, tomat, paprika merah, paprika kuning, daun ketumbar, tuang air perasan lemon,
saus salad, saus tabasco, merica hitam, lalu aduk hingga rata. Selanjutnya, siapkan adonan dumpling, olesi dengan minyak zaitun dan panggang selama 20 menit. Kalau sudah matang, masukkan isian pada dumpling. Bisa juga taburkan bubuk shichimi di atasnya. Voila! Jadi deh dumpling pizzanya. Pizza dumplingnya imut-imut banget ya sahabat. Kayak jengkol gitu deh. Dumpling kantung. Dumpling ini unik banget sahabat. Warnanya belang dan bentuknya seperti kantung loh. Kepo kan sama cara bikinnya? Cus! Siapkan sayuran apapun yang berwarna hijau, lalu buat menjadi jus. Kemudian siapkan tepung, tuang jusnya, lalu aduk hingga adonan menjadi kalis. Bungkus dengan plastik dan diamkan selama 30 menit. Untuk adonan warna putihnya, lakukan hal yang sama ya sahabat. Tapi ini hanya menggunakan tepung dan air. Uleni sebentar dan bagi adonan menjadi beberapa bagian, lalu sisihkan. Pipihkan adonan berwarna hijau dan putih, lalu tumpuk seperti ini. Potong menjadi 2 bagian dan ditumpuk deh. Bungkus dengan plastik dan diamkan selama 30 menit ya sahabat. Potong menjadi 2 bagian, kemudian potong lagi tipis-tipis. Pipihkan, ratakan pinggirannya, dan masukkan isiannya deh. Olesi pinggirannya dan lipat seperti ini. Selanjutnya, kukus dumpling selama 20 menit ya. Yeay, jadi deh dumpling kantungnya. Dumpling mawar. Dumpling ini unik banget sahabat. Bentuknya seperti buah mawar loh, tapi nggak berduri loh ya. Hayo, siapa yang mau bikin? Nih, caranya potong kucai, bawang bombay, dan buah bit. Lalu masukkan buah bit ke blender, tambahkan air dan haluskan. Ambil perasan dari jus buah bit, lalu sisihkan. Pada wadah berbeda, siapkan tepung, tambahkan garam, minyak, air perasan jus buah bit, lalu aduk hingga adonan menjadi kalis. Untuk adonan warna pink, cara buat adonannya sama ya sahabat, tapi ditambahkan air loh. Kemudian bungkus adonan dengan plastik dan diamkan. Untuk isiannya, siapkan daging, masukkan minyak wijen, saus tiram, bawang putih, garam dan merica, lalu aduk hingga rata. Tambahkan bawang bombay, aduk sebentar, dan masukkan kucai, lalu aduk lagi deh. Pipihkan adonan dan cetak menjadi lingkaran. Susun adonan seperti ini, dan masukkan isiannya deh. Lipat dan gulung hingga menyerupai bunga mawar. Tuh, bentuknya mirip dengan bunga mawar kan? Kukus dumpling selama 10 hingga 12 menit, dan jadi deh dumpling mawarnya. Hayo, siapa yang mau kasih jengkol dumpling mawar? Jengkol terima dengan senang hati kok. Dumpling berbentuk kura-kura. Dari tampilannya aja, udah gemes banget kan sahabat? Bentuknya kayak kura-kura mini gitu. Mau bikin ini di rumah? Boleh loh. Caranya, bikin jus dari berbagai sayuran berwarna hijau. Siapkan tepung, masukkan jus sayur, aduk hingga kalis, lalu bungkus dengan plastik dan diamkan selama 30 menit. Buat adonan berwarna putih juga ya sahabat. Caranya sama kok, tapi pakai air mineral. Potong adonan berwarna hijau menjadi beberapa bagian. Sebagian didiamkan kembali ya. Bagian yang lain ditambah pewarna makanan berwarna hitam. Bungkus dengan plastik dan diamkan. Adonan berwarna putih dipotong-potong juga ya sahabat. Pipihkan adonan berwarna hijau, bentuk lingkaran, masukkan isinya dan lipat hingga tertutup sempurna. Ambil adonan putih dan bentuk kepala kura-kura seperti ini. Jangan lupa bikin kaki dan buntutnya juga ya sahabat. Ambil adonan berwarna hitam, pipihkan dan potong-potong.
Oleskan tempurung kura-kura dengan air dan tempel adonan hitamnya deh. Bikin untuk matanya juga ya sahabat. Nah, tinggal dikukus deh. Yeay, kura-kura imutnya jadi. Pasti enak banget nih kalau dimakan pakai sausnya. Yummy. Satu, dumpling pelangi. Wah, ini dia nih dumpling yang tampilannya seperti bola mata jengkol. Warna-warni menyerupai pelangi. Mau tahu cara bikinnya? Simple kok. Masukkan potongan wortel dan bayam dalam air mendidih. Dinginkan dan haluskan. Lakukan hal yang sama untuk buah bit dan wortel ya sahabat. Siapkan tepung, tambahkan tepung beras ketan, aduk sebentar dan bagi ke dalam 4 wadah. Masukkan jus bayam, aduk hingga adonan menjadi kalis. Lakukan hal yang sama untuk membuat adonan berwarna kuning dan merah ya sahabat. Pada wadah yang terakhir, tambahkan wijen hitam dan air, lalu aduk hingga adonan menjadi kalis. Tutup adonan dengan plastik dan diamkan sejenak. Selagi menunggu, siapkan daging, masukkan garam dan gula, lalu aduk sebentar. Tambahkan bawang putih dan jahe, lalu aduk lagi deh. Tambahkan kecap, minyak wijen dan bubuk cabai, lalu aduk sebentar ya. Tambahkan potongan kubis, daun bawang, lalu aduk hingga rata. Tutup dengan plastik dan dinginkan selama 30 menit ya sahabat. Ambil adonan, pipihkan, dan isi dengan daging yang telah dibumbui, lalu lipat seperti ini. Nah, tinggal dimasak deh dengan penggorengan. Jika bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, tambahkan air dan rebus selama 5 menit ya sahabat. Delicious. Kalau makan ini, pasti hari-hari jengkol makin berwarna nih. Gimana? Unik kan dumplingnya? Ada yang gemes gitu kayak jengkol. Setelah ini, jengkol bakal kasih sesuatu yang gak gemesin, tapi dijamin lucu loh. Ayo, masih pada mau hadiah menarik dari jengkol juga kan? Makanya jangan kemana-mana ya.